Perkenalkan, saya Irda Febrianti dengan NIM 2103226. Di sini saya akan membahas materi tentang tanaman menghasilkan, yaitu cakupannya pemeliharaan tanaman dewasa, panen, dan produktivitas. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan atau TBM. Pada kelapa sawit didasarkan pada umur tanaman, produktivitas, serta status pertumbuhan dan perkembangan bibit. Berikut perbedaan utamanya. Umur tanaman. Tanaman belum menghasilkan atau TBM ini adalah fase awal pertumbuhan kelapa sawit sejak penanaman bibit di lapangan hingga tanaman mulai berbuah. Biasanya itu, tanaman belum menghasilkan berada pada umur 0,3 tahun. Pada fase ini, tanaman masih dalam masa vegetatif dengan fokus pada pertumbuhan daun, batang, dan akar. Tanaman menghasilkan atau TM. Tanaman menghasilkan mulai berbuah secara komersial dan dapat dipanen. Fase ini biasanya dimulai setelah tanaman berumur 3-4 tahun, tergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Setelah memasuki fase tanaman menghasilkan, pohon kelapa sawit akan menghasilkan buah secara terus-menerus selama sekitar 20-25 tahun, dengan puncak produktivitas pada umur 8-15 tahun. Sedangkan di bagian produktivitas, tanaman belum menghasilkan TBM, tidak ada produksi buah yang dipanen secara komersial selama fase TBM. Meskipun bunga atau buah kecil mungkin muncul pada umur 2-3 tahun, hasilnya belum cukup untuk dipanen. Sedangkan tanaman menghasilkan atau TM, pada fase TM, pohon mulai menghasilkan tandan buah segar atau TBS secara konsisten dan bisa dipanen. Produksi awal mungkin masih rendah, tetapi akan meningkat seiring bertambahnya usia tanaman hingga mencapai puncak pada usia 8-15 tahun. Di bagian pemeliharaan, TBM pemeliharaan itu lebih difokuskan pada perawatan pertumbuhan tanaman seperti pemupukan untuk pertumbuhan vegetatif, pengendalian gulma, serta perawatan kesehatan tanaman agar dapat berkembang dengan baik hingga mencapai fase menghasilkan. Sedangkan tanaman menghasilkan itu hanya fokus pemeliharaan bergeser pada peningkatan produktivitas buah. Selain pemupukan dan pengendalian hama, kegiatan panen buah dilakukan secara berkala. Itu biasanya setiap 10-14 hari. Pemeliharaan intensif melibatkan pengelolaan tanaman yang sudah berproduksi untuk menjaga tingkat produksi yang optimal, termasuk pemangkasan daun tua, pemupukan untuk mendukung produksi buah, serta penanganan hama dan penyakit. Peran produksi. Tanaman belum menghasilkan. Pada fase ini, tanaman belum memberikan keuntungan ekonomi karena belum ada produksi buah yang dapat dipanen. Perkembangan masih berada dalam tahap investasi dengan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi tanpa adanya penghasilan dari penjualan buah. Sedangkan tanaman menghasilkan, tanaman itu mulai memberikan hasil ekonomi berupa buah yang bisa dipanen dan diolah menjadi minyak kelapa sawit. Pada fase ini, perkebunan mulai memberikan pendapatan yang signifikan. Produktivitas yang optimal akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Fase pertumbuhan. Tanaman belum menghasilkan. Tanaman ini masih berada dalam fase pertumbuhan vegetatif dengan fokus pada pengembangan batang, akar, dan daun. Sedangkan tanaman menghasilkan, pada fase ini tanaman memasuki fase reproduktif di mana energi dialokasikan untuk membentuk bunga dan buah. Pertumbuhan vegetatif tetap berlangsung, tetapi fokus utamanya adalah pada produksi buah. Pengelolaan hama dan penyakit. TBM. Hama dan penyakit tetap harus dikendalikan, tetapi risikonya cenderung lebih rendah dibandingkan pada tanaman menghasilkan. Pemantauan lebih difokuskan pada kesehatan umum tanaman untuk memastikan tanaman dapat tumbuh secara optimal.
tanaman menghasilkan. Pada fase ini, pengelolaan hama dan penyakit lebih intensif karena tanaman menghasilkan buah dan serangan hama atau penyakit dapat berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas buah. Perhatikan khusus yang diberikan pada tandan buah TBS dan bagian tanaman yang mempengaruhi produksi. Fase tanaman menghasilkan atau TM. Tanaman menghasilkan pada perkebunan kelapa sawit dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3-4 tahun sejak penanaman. Pada fase ini, pohon kelapa sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25-30 tahun, tergantung dari pemeliharaan dan kondisi lingkungan. Secara umum, terdapat 3 fase penting pada tanaman menghasilkan. Yang pertama, fase awal TM atau tahun ke-4 hingga ke-8. Pada fase ini, produksi buah meningkat secara bertahap. Yang kedua, fase produktivitas puncak, yaitu terjadi pada tahun ke-8 hingga ke-18. Produksi buah berada pada titik tertinggi. Fase menurun itu terjadi pada tahun ke-19 hingga ke-25 sampai 30. Produksi ini mulai menurun akibat faktor usia tanaman. Pemeliharaan tanaman menghasilkan. Pemeliharaan tanaman menghasilkan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Setiap aspek pemeliharaan dilakukan secara teratur dan terukur. Yang pertama, pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Kebutuhan pupuk berbeda-beda tergantung kondisi tanah, cuaca, dan usia tanaman. Jenis pupuknya yang pertama nitrogen, yaitu penting untuk pertumbuhan vegetatif, daun dan batang. Fosfor menghasilkan sistem perakaran dan pembentukan buah. Kalium membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Magnesium berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Kalsium menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Suplemen mikronutrien, boron, seng, tembaga, dan mangan diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis tanah dan daun. Metode pemupukan. Pemupukan dilakukan 2-4 kali per tahun, tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Aplikasi pupuk bisa dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal pohon atau cincin pupuk, atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan besar. Penggunaan pupuk anorganik seperti urea, MOP atau muriate of potash, TSP, dan dolomit disesuaikan dengan kebutuhan. Pupuk organik tandan kosong, janjang kosong yang telah digunakan di pabrik pengolahan seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini membantu menambah unsur hara ke dalam tanah. Pada masa tanaman menghasilkan, dosis pemupukan disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil analisis daun. Berikut adalah panduan umum pemupukan tanaman kelapa sawit berdasarkan usia tanaman per tahun selama fase tanaman menghasilkan, yaitu umur 4-10 tahun itu awal tanaman menghasilkan. Yang pertama, nitrogen, yaitu jumlahnya 1,5-2,5 kilo per pohon per tahun. Fosfor 0,3-0,6 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Kalium 1,0-3,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk MOP. Magnesium 0,5-1,0 kg per pohon per tahun, yaitu dalam bentuk dolomit atau kieserita. Selanjutnya kalsium, yaitu 1,0-2,0 kg per pohon per tahun atau dalam dari dolomit. Suplemen mikronutrien bergantung pada hasil analisis tanah dan daun. Biasanya itu diaplikasikan dalam jumlah kecil, 50-150 gram per pohon, seng 50-100 gram per pohon. Umurnya 10-20 tahun. Produktivitas maksimal. Nitrogen
2,0 sampai 3,0 per kilogram itu per pohon per tahun. Fosfor 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Kalium 2,0 sampai 4,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk MOP. Magnesium 0,75 sampai 1,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk dolomit atau kieserite. Kalsium 1,0 sampai 2,5 kg per pohon per tahun dari dolomit. Suplemen mikronutrien tetap mengikuti hasil analisis daun dan tanah. Umur 20 lebih tahun menjelang hari planting, yaitu nitrogennya 1,5 sampai 2,0 kg per pohon per tahun, fosfor 0,3 sampai 0,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP, kalium 1,0 sampai 3,0 kg per pohon per tahun dalam bentuk MOP. Magnesium 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahun. Kalsium 1,0 sampai 2,0 kg per pohon per tahun. Suplemen aplikasi dapat dikurangi jika produktivitas menurun. Pemupukan organik. Tandan kosong diaplikasikan di sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40-60 ton per hektar per tahun tergantung hasil produksi pabrik dan ketersediaannya. TSP dan MOP adalah jenis pupuk organik yang digunakan untuk menyediakan unsur hara penting bagi manusia. Di sini penjelasannya. TSP atau triple super fosfat. TSP adalah pupuk yang mengandung unsur fosfor dalam bentuk fosfat F2O5 dengan konsentrasi sekitar 44 sampai 46% fosfor. Sangat penting untuk pembangunan sistem perakaran, pembentukan bunga dan pembentukan buah. TSP biasanya digunakan pada tahap pertumbuhan awal tanaman dan selama masa produksi untuk memperkuat akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi lainnya. MOP muriate of potash. MOP adalah pupuk yang mengandung unsur kalium dalam bentuk kalium klorida KCl dengan kandungan kalium sekitar 60%. Kalium membantu tanamannya itu dalam pembentukan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperkuat daya tahan pembentukan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit serta kondisi cuaca ekstrem. MOP umumnya digunakan pada tanaman menghasilkan untuk mendukung pertumbuhan buah dan meningkatkan kandungan minyak pada tanaman kelapa sawit. Pengendalian gulma. Pengendalian gulma sangat penting untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Gulma juga bisa menjadi sarang bagi hama. Nah, di sini ada metode pengendalian gulma. Yang pertama, pengendaliannya secara manual. Penyiangan menggunakan sabit atau alat mekanis. Pengendalian secara kimia, penggunaan herbisida seperti paraquat dan glifosat untuk memburu gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Pengendalian gulma secara kimia. Herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon atau area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektar. Jenis herbisida dan dosis. Paraquat atau herbisida kontak. Fungsinya itu membunuh gulma, daun lebar, dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Aplikasinya digunakan 2-3 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma. Paraquat diaplikasikan di sekitaran piring atau jalur jalan pada tanaman berumur muda dan dewasa. Herbisida sistemik. Fungsinya itu membunuh gulma, daun lebar, dan rumput hingga ke akar dengan cara sistemik, yaitu diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Pengaplikasiannya biasanya itu digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada kondisi gulma. Dosis yang lebih tinggi dapat digunakan jika gulma sudah parah.
dalam membersihkan area sekitar piringan pohon atau jalur di antara barisan tanaman. Selanjutnya, herbisida sistemik selektif. Fungsinya itu sangat efektif terhadap gulma daun lebar dan semak, serta beberapa spesies rumput. Pengaplikasiannya biasanya digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma, semak, dan rerumputannya yang lebih kuat. Yang terakhir ada herbisida sistemik. Fungsinya itu sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Pengaplikasiannya digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman. Umur 4-10 tahun itu awal TM. Herbisida kontak digunakan untuk membunuh gulma secara cepat pada tahap vegetatif awal. Paraquat 20%, 1,5-2,5 liter per hektar per aplikasi. Herbisida sistemik digunakan untuk pengendalian gulma yang memiliki akar atau sulit mati dengan herbisida kontak, yaitu 41%, 2,0-4,0 liter per hektar per aplikasi. Aplikasi herbisida dilakukan 2-4 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma dan intensitas investasi gulma di lahan. Umur 10-20 tahun itu produktivitas maksimal. Herbisida kontak Paraquat 1,5-2,0 liter per hektar. Glufosinate amonium 2,0-3,0 liter per hektar. Herbisida sistemik glufosat 3,0-4,5 liter per hektar. Tergantung pada kondisi gulma, penggunaan herbisida kimia harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Pada umur ini, gulma cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Selanjutnya, umur 20 lebih per tahun menjelang replanting. Herbisida kontak Paraquat 1,0-2,0 liter per hektar. Glufosinate amonium 1,5-2,5 liter per hektar. Herbisida sistemik 2,0-3,5 liter per hektar tergantung pada kondisi gulma dan jenisnya. Penutup tanah, cover crop. Legum penutup tanah LCC seperti Musuna bracteata sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma sekaligus memperbaiki kesuburan tanah melalui penambahan nitrogen. Pemangkasan daun. Pemangkasan daun dapat dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Frekuensi pemangkasan itu biasanya dilakukan 2-3 kali per tahun tergantung jumlah daun mati atau rusak. Metode pemangkasannya itu daun dipangkas menggunakan egrek atau alat pemotong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Manfaat pemangkasan yang pertama itu mempermudah panen. Daun yang terlalu banyak atau terlalu panjang dapat menghalangi akses ke tandan buah. Mengurangi hama, daun yang mati dan kering dapat menjadi serang hama. Menjaga produktivitas pohon. Daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan dan daun muda yang lebih produktif. Metode pemangkasan. Yang pertama, daun yang dipangkas adalah 2-3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan pertumbuhan atau sesuai dengan kebutuhan. Pengendalian. Daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai musa alami dan mencegah erosi tanah. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan terpadu. Yang pertama, hama utama. Ulat kantong atau Metisa plana.
Ulat kantong adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis, dan menurunkan produksi. Ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Pengendaliannya secara biologis yang penggunaan musuh alami seperti parasitoid, Matauria salabrosa, dan predator Scanus dictomys untuk mengurangi populasi ulat kantong. Pengendaliannya secara kimia. Aplikasi insektisida seperti deltametrin atau sipermetrin. Penyemprotannya itu dilakukan saat investasi ulat kantung cukup tinggi. Pengendalian terpadu, pemantauan berkala monitoring terhadap populasi ulat kantong, dan penggunaan insektisida hanya jika diperlukan. Selain itu, konservasi musuh alami di perkebunan juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kumbang tanduk. Kumbang tanduk merusak pucuk tanaman kelapa sawit muda dengan menggerek bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Pengendaliannya secara biologis yaitu penggunaan agen biokontrol seperti jamur entomopatogen yang efektif menyerang kumbang tanduk. Pengendaliannya secara kultural, pengelolaan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas replanting yang menjadi tempat perkembangbiakan kumbang harus diperhatikan. Pengelolaan tumpukan batang kelapa sawit secara tepat mengurangi potensi perkembangbiakan kumbang. Secara kimia, insektisida berbasis carbofurum atau sipermetrium dapat digunakan terutama pada saat serangan kumbang terlihat signifikan. Tikus. Tikus sering menyerang buah kelapa sawit, terutama pada tahap matang yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi. Pengendalian biologis, penggunaan burung hantu sebagai predator alami untuk mengendalikan populasi tikus. Burung hantu ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah tikus di perkebunan secara berkelanjutan. Pengendalian secara mekanis, penggunaan perangkap tikus seperti perangkap mekanis atau lem tikus di sekitar area tanaman. Secara kimia, rodentisida seperti warfarin atau brodiphosum dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun harus dipantau secara ketat untuk menghindari dampak negatif pada hewan liar lainnya. Penyakit utama, Ganoderma boninensa atau busuk pangkal batang. Ganoderma adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Pengendalian secara kultural, sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Pengendalian secara kimia, penggunaan fungisida seperti hexaconazole atau Trichoderma harzianum dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian, namun hasilnya itu sangat terbatas jika infeksi sudah parah. Trichoderma adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Ganoderma, membantu dalam mencegah penyebarannya. Secara biologis, aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan Ganoderma. Penanaman bibit yang tahan terhadap Ganoderma juga dianjurkan pada area yang sudah terinfeksi berat. Pengelolaan terpadu, pengawasan ketat melalui infeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan dan pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Pengendalian terpadu hama dan penyakit (PHT). Pengendalian terpadu PHT melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan secara penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal.
Pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan atau TM, itu sangat dipentingkan. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan air yang optimal karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan, serta pengelolaan drainase. Pengelolaan air. Kelapa sawit memerlukan curah hujan optimal antara 1 sampai 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana curah hujan ini tidak mencukupi seperti di musim kemarau, irigasi itu harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Irigasi pada musim kemarau. Kebutuhan air per tanaman. Tanaman kelapa sawit memerlukan sekitar 130 sampai 150 liter air per hari per pohon pada musim kemarau, dengan asumsi musim kemarau berlangsung selama 3 sampai 4 bulan atau 120 hari. Total air yang dibutuhkan per tahun adalah sekitar 15.600 sampai 18.000 liter per tahun. Sistem irigasi yang digunakan. Irigasi tetes atau drip irrigation efisien karena air itu diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi terus-menerus. Irigasi ini meminimalkan pemborosan air terutama di lahan kering. Frekuensi dijalankan setiap hari selama musim kemarau. Irigasi sprinkler irrigation. Airnya disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman, meniru hujan. Frekuensi itu bergantung pada kekeringan. Irigasi sprinkler dilakukan 1 sampai 2 kali per minggu dengan total air yang diberikan per aplikasi adalah 3.000 sampai 4.000 liter per hektar. Frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah. Lahan kering atau berpasir, irigasinya itu diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2 sampai 3 kali seminggu atau bahkan lebih. Lahan gambut atau tanah liat. Lahan ini memiliki daya simpan air yang lebih tinggi sehingga irigasi mungkin hanya diperlukan 1 sampai 2 kali per minggu selama musim kemarau. Pengelolaan drainase. Pengelolaan drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi kekurangan oksigen pada akar, menghambat pertumbuhan tanaman dan memicu serangan penyakit seperti ganoderma. Sistem drainase di lahan gambut dan atau datar. Kedalaman dan lebar saluran. Di lahan gambut itu saluran drainase harus dibuat dengan kedalamannya itu 8 sampai 100 cm dan lebarnya itu 50 sampai 60 cm. Kedalaman ini cukup untuk memastikan air yang lebih dapat dialirkan dari permukaan tanah. Di lahan datar non gambut itu kedalaman saluran drainase itu bisa lebih dangkal sekitar 50 sampai 80 cm tergantung kondisi tanah dan curah hujan. Jarak antara saluran drainase itu umumnya jaraknya antara salurannya itu 30 sampai 50 meter tergantung pada topografi dan tekstur tanah. Frekuensi pembersihan dan pemeliharaan drainase. Pembersihan salurannya itu dilakukan setidaknya 2 kali per tahun, terutama sebelum dan setelah musim hujan. Yaitu tujuannya itu untuk memastikan salurannya itu tidak tersumbat oleh lumpur, gulma, atau sampah organik lainnya. Pengelolaan air di lahan berbukit. Pembuatan trasering pada lahan miring. Trasering itu dibangun untuk memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Saluran kontur. Saluran drainase dibuat sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, mencegah erosi, dan mengarahkan air lebih ke saluran utama. Penggunaan kolom penampungan water reservoirs. Penampungan air hujan di beberapa perkebunan, kolam penampung air itu dibangun
untuk menampung air hujan yang dapat digunakan selama musim kemarau. Kapasitas penampungan kolam ini biasanya didesain untuk menampung air dengan kapasitas 10.000 sampai 20.000 meter kubik per hektar, tergantung kebutuhan irigasi kebun. Proses pemanenan. Pemanenan kelapa sawit memerlukan teknik yang baik untuk memastikan hasil buah yang optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Kriteria kematangan buah. Tandan buah segar atau TBS harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna untuk mendapatkan hasil minyak yang sawit yang maksimal. Indikasi kematangan. Warna buah berubah menjadi merah orange terang. 5-10% berondolan buah kecil yang lepas dari tandan itu sudah jatuh di sekitar tandan. Kualitas buah. Jika dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal. Jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebas atau FFA meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Asam lemak bebas atau free fatty adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Dalam konteks minyak kelapa sawit, FFA mengacu pada jumlah asam lemak yang terpisah dari trigliserida dalam minyak sawit mentah, CPO. Penjelasan singkat. Sumber FFA. FFA dihasilkan dari proses hidrolisis atau oksidasi trigliserida dalam minyak sawit yang bisa terjadi selama pemanenan, pengelolaan, atau penyimpanan. Semakin lama waktu antara pemanenan dan pemrosesan, semakin tinggi kadar FFA, terutama jika buah sawit dibiarkan membusuk atau terluka. Dampaknya itu, kadar FFA yang tinggi dalam minyak kelapa sawit dapat menurunkan kualitas minyak karena FFA yang tertinggi menyebabkan minyak berbau tengik, rasanya tidak enak, dan memiliki stabilitas yang lebih rendah. Standar FFA untuk minyak kelapa sawit mentah, kadar FFA yang diizinkan biasanya itu di bawah 5%. Minyak dengan FFA tinggi harus diproses lebih lanjut melalui pemurnian untuk menurunkan kadarnya. Faktor-faktor yang meningkatkan FFA, yaitu yang pertama, buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk, penanganan yang buruk selama pengangkutan, suhu dan kelembapan tinggi selama penyimpanan. Cara mengidentifikasi buah matang. Yang pertama, pemeriksaan visual oleh pemanenan di lapangan. Pemanenan terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut. Alat dan teknik pemanenan. Alat utama yang digunakan adalah egrek atau alat serupa sabit yang dipasang di ujung galang panjang, dan dodos yaitu alat sabit pendek untuk pohon rendah. Langkah pemanenan yang pertama, pemanenan mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Jika tandan siap dipanen, egrek digunakan untuk memotong tangkai tandan. Tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Berondolan yang jatuh di sekitaran pohon juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Frekuensi pemanenan biasanya dilakukan setiap 7-10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tandan. Semakin teratur frekuensi pemanenan, semakin baik pula kualitas buah yang diperoleh. Penanganan pasca pemanenan. Setelah dipanen, TBS harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi minyak sawit mentah, CPO. Transportasi. TBS harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas, FFA. Pengolahan di pabrik, TBS direbus, dipipil, dan diekstraksi minyaknya. Proses ini melibatkan proses perebusan, pengepresan, dan pemurnian minyak.
Siklus produktivitas dan replanting. Setelah mencapai usia 25-30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Peremajaannya atau replantingnya itu dilakukan dengan cara yang pertama, pembongkaran pohon lama atau menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bekas. Penanaman bibit baru. Bibit unggul yang tahan penyakit dan berproduksi tinggi ditanam untuk menggantikan pohon lama. Buah banci kelapa sawit adalah salah satu masalah dalam industri perkebunan kelapa sawit yang dapat mengurangi produktivitas. Penyebab utama dari terbentuknya buah banci itu bisa berasal dari beberapa faktor. Yang pertama itu termasuk faktor genetik, lingkungan, dan praktik agronomi yang kurang tepat. Berikut penjelasan lebih lengkap tentang masing-masing penyebabnya. Yang pertama itu faktor genetik, di mana kelapa sawit secara genetik memiliki variasi dalam kemampuan menghasilkan buah yang berkualitas. Beberapa pohon kelapa sawit mungkin memiliki gen yang membuat mereka lebih rentan terhadap produksi buah banci. Berikut beberapa rinciannya. Varietas. Beberapa varietas kelapa sawit mungkin memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menghasilkan buah banci. Varietas hibrida yang dipilih untuk produktivitas tinggi mungkin kurang stabil secara genetik, yang menyebabkan beberapa tanaman menghasilkan buah yang tidak sempurna. Kualitas bibit. Bibit yang tidak berkualitas atau hasil dari persilangan yang lemah untuk persilangan yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan kelapa sawit dengan potensi genetik yang lemah untuk produksi buah yang normal. Mutasi genetik. Mutasi genetik alami atau yang terjadi selama pembibitan bisa menyebabkan kelainan pada proses pembentukan buah, menghasilkan buah banci atau buah yang tidak sempurna. Selanjutnya, faktor lingkungan. Lingkungan tempat kelapa sawit tumbuh memiliki dampak besar pada perkembangan buah. Beberapa faktor lingkungan yang dapat memicu terbentuknya buah banci antara lain kondisi cuaca ekstrim, suhu yang terlalu tinggi atau rendah, kekeringan berkepanjangan, atau curah hujan yang berlebihan dapat mengganggu proses pembentukan buah. Cuaca yang tidak sesuai selama periode pembungaan hingga pematangan buah dapat menyebabkan malformasi pada buah. Stres air, kekurangan atau kelebihan air di tanah dapat menyebabkan kelapa sawit mengalami stres yang menghambat perkembangan bunga dan buah secara optimal. Kekurangan air dapat menyebabkan kegagalan dalam proses penyerbukan atau pematangan buah. Sementara kelebihan air itu bisa merusak sistem akar. Kualitas tanah. Tanah yang miskin nutrisi, terutama kekurangan unsur hara penting seperti nitrogen, kalium, dan fosfor, dapat mempengaruhi perkembangan buah. Selain itu, tanah dengan aerasi yang buruk, terlalu padat, atau terlalu asam alkalis dapat memperlambat penyerapan nutrisi oleh tanaman. Sinar matahari. Kelapa sawit memerlukan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis optimal. Jika pohon mendapatkan sinar matahari yang kurang, proses pertumbuhan buah bisa terganggu, menyebabkan produksi buah yang tidak sempurna. Selanjutnya, praktik agronomi. Praktik agronomi yang tepat juga berkontribusi besar terhadap terbentuknya buah banci. Beberapa kesalahan umumnya itu termasuk pemupukan yang tidak tepat. Pemupukan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, baik dari segi dosis maupun jenis pupuk, bisa mempengaruhi pertumbuhan pohon dan kualitas buah. Pemupukan yang kurang tepat dapat menyebabkan tanaman kekurangan nutrisi, penting untuk pembentukan buah yang sehat. Pengolahan penyerbukan. Proses penyerbukan kelapa sawit bergantung pada serangga seperti kumbang penyerbuk atau Elaidebus cameronicus. Jika ada gangguan dalam populasi serangga penyerbukan seperti penggunaan pestisida yang tidak tepat, penyerbukan bisa terganggu, yang menyebabkan buah tidak berkembang sempurna itu atau disebut buah banci. Pemangkasan.
Pemangkasan yang buruk. Pemangkasan daun dan tandan buah yang tidak tepat dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dan energi dalam pohon. Jika terlalu banyak daun dipangkas, fotosintesis terganggu dan pohon tidak bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Pengelolaan hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menyebabkan stres pada tanaman dan mempengaruhi kualitas buah. Hama seperti kumbang merah, Rhynchococcus ferruginous, atau penyakit jamur bisa menyerang tanaman, mengganggu perkembangan buah dan menyebabkan buah banci. Fase tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan pada perkebunan kelapa sawit dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3-4 tahun sejak penanaman. Pada fase ini, pohon sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktivitas ini dapat bertahan hingga usia 25-30 tahun, tergantung dari pemeliharaan dan kondisi lingkungan. Secara umum, terdapat 3 fase penting pada tanaman menghasilkan. Yang pertama itu pada awal tanaman menghasilkan, yaitu terjadi pada tahun ke-4 hingga ke-8. Pada fase ini, produksi buah meningkat secara bertahap, sedangkan fase produktivitas punca itu terjadi pada tahun ke-8 hingga ke-18. Produksi buah berada pada titik tertinggi. Sedangkan fase menurun itu terjadi tahun ke-19 hingga ke-25 sampai 30. Ini produksi mulai menurun akibat faktor usia tanaman. Pemeliharaan tanaman menghasilkan. Pemeliharaan tanaman menghasilkan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Setiap aspek pemeliharaan itu dilakukan secara teratur dan terukur. Pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Kebutuhan pupuk berbeda-beda tergantung kondisi tanah, cuaca, dan usia tanaman. Di sini ada metode pemupukan. Pertama itu pemupukan dilakukan 2-4 kali per tahun tergantung pada kondisi dan tanah, analisis daun. Aplikasi pupuk bisa dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan itu pupuk di sekitar pohon atau cincin pupuk, atau juga dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan besar. Penggunaan pupuk organik seperti urea, MOP, TSP, dan dolomit ini disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Pupuk organik. Tandan kosong atau janjang kosong yang telah digunakan di pabrik pengelolaan seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini membantu menambah unsur hara ke dalam tanah. Pada masa tanaman menghasilkan, dosis pemupukan itu disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil analisis daun. Berikut adalah panduan umum pemupukan tanaman kelapa sawit berdasarkan usia tanaman per tahun selama fase tanaman menghasilkan. Umur 4-10 tahun itu awal tanaman menghasilkan, di mana nitrogen ini 1,5 sampai 2,5 kg per pohon per tahun. Fosfor 0,3 sampai 0,6 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Kalium 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahun dalam bentuk dolomit atau kieserita. Kalsium 1,0 sampai 2,0 kg per pohon per tahun pada tahun dari dolomit. Suplemen mikronutrien bergantung pada hasil analisis tanah dan daun. Biasanya ini diaplikasikan dalam jumlah kecil atau boron 50 sampai 150 gram per pohon, seng 50 sampai 100 gram per pohon.
Selanjutnya ada pengendalian gulma. Pengendalian gulma sangat penting untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Gulma ini juga bisa menjadi sarang bagi hama. Metode pengendalian gulma itu ada secara manual, kimia. Kalau secara manual itu penyangan menggunakan sabit atau alat mekanis. Sedangkan kimia yaitu penggunaan herbisida seperti paraquat dan glifosat untuk membunuh gulma di sekitaran tanaman sawit. Pengendalian gulma secara kimia. Herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon atau area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektar. Jenis herbisida dan dosis. Paraquat, herbisida kontak. Fungsinya itu membunuh gulma, daun lebar, dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Pengaplikasiannya digunakan 2-3 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma. Paraquat diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman berumur muda dan dewasa. Herbisida sistemik, yaitu fungsinya membunuh gulma dan daun lebar dan rumput hingga ke akar dengan cara sistemik atau diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Pengaplikasiannya itu biasanya digunakan 2-3 kali per tahun, tergantung pada kondisi gulma. Dosis yang lebih tinggi ini dapat digunakan jika gulma sudah parah. Glifosat efektif dalam membersihkan area sekitar piringan pohon atau jalur di antara barisan tanaman. Metsulfuron, methi, herbisida sistemik selektif. Fungsinya itu sangat efektif terhadap gulma, daun lebar, dan semak, serta beberapa spesies rumput. Pengaplikasiannya itu biasanya digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma, semak, dan rerumputan yang lebih kuat. Aminopy atau herbisida sistemik, fungsinya itu sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Pengaplikasiannya itu digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Pemangkasan daun. Pemangkasan daun dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Frekuensi pemangkasan ini biasanya dilakukan 2-3 kali per tahun, tergantung jumlah daun mati atau rusak. Metode pemangkasan. Daun dipangkas menggunakan egrek atau alat pemotong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Manfaat pemangkasan. Mempermudah panen. Daun yang terlalu banyak atau terlalu panjang dapat menghalangi akses ke tandan buah. Mengurangi hama. Daun yang mati dan kering dapat menjadi sarang hama. Menjaga produktivitas pohon. Daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Metode pemangkasan. Daun yang dipangkas adalah 2-3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhan. Daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah erosi tanah. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan terpadu atau integrated pest management. Hama utama itu ada ulat kantong. Ulat kantong adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis dan menurunkan produksi. Ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Pengendaliannya itu secara biologis, penggunaan musuh alami seperti parasitoid, Matauria salebrosa, dan predator Cichanus dichotomus untuk mengurangi populasi ulat kantong. Secara kimia, aplikasi insektisida seperti deltametrin atau cipermetrin penyemprotan dilakukan saat investasi ulat kantong cukup tinggi.
pengendalian terpadu, pemantauan berkala monitoring terhadap populasi ulat kantong, dan penggunaan insektisida hanya jika diperlukan. Selain itu, konservasi musuh alami di perkebunan juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kumbang tanduk. Kumbang tanduk merusak pucuk tanaman kelapa sawit muda dengan menggerek bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Pengendaliannya secara biologis, penggunaan agen biokontrol seperti jamur entomopatogen yang efektif menyerang kumbang tanduk. Secara kultural, pengelolaan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas replanting yang menjadi tempat perkembangbiakan kumbang harus diperhatikan. Pengelolaan tumpukan batang kelapa sawit secara cepat mengurangi potensi pengembangbiakan kumbang. Dan yang terakhir secara kimia, yaitu insektisida berbasis karbofluran atau sipermetrin dapat digunakan, terutama pada saat serangan kumbang terlihat signifikan. Sekian pemaparan materi ke-6 yaitu tentang tanaman menghasilkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.